Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Setiawati, NIM C141900005 dari Departemen Budidaya Perairan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seluruh materi praktikum mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Selamat menyaksikan. Ciri seksual primer pada ikan ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Pada ikan jantan ditandai dengan adanya organ testis beserta pembuluhnya, sedangkan pada ikan betina ditandai dengan adanya organ ovarium beserta dengan pembuluhnya. Kemudian ciri seksual sekunder ada dua. Yang pertama dikromatisme, yaitu cara membedakan ikan jantan atau betina berdasarkan warna tubuhnya. Dan yang kedua dimorfisme, yaitu cara membedakan ikan jantan atau betina berdasarkan morfometrit yang dimiliki. Ciri seksual ikan lele jantan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikan lele jantan memiliki kepala lebih kecil. 2. Perut ikan lele jantan lebih langsing. 3. Warna tubuh ikan lele jantan lebih gelap. 4. Alat kelamin pada ikan lele jantan terlihat menonjol. Dan yang kelima, jika di stripping, ikan lele jantan akan mengeluarkan sperma. Sedangkan ciri seksual dari ikan lele betina adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikan lele betina memiliki kepala yang lebih besar. Perut ikan lele betina lebih gembung. Warna kulit dari ikan lele betina lebih terang dibandingkan dengan ikan lele jantan. Kemudian, alat kelamin atau urogenital pada ikan lele betina berbentuk bulat dan berwarna kemerahan. Ikan lele betina jika di stripping akan mengeluarkan cairan kuning atau telur. Organ reproduksi ikan lele jantan. Yang pertama, testis adalah organ reproduksi jantan yang berpasangan dan terletak di bawah tulang belakang. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. 2. Vas deferens merupakan tempat penyimpanan sperma sebelum disalurkan menuju lubang urogenital. 3. Lubang urogenital adalah tempat pengeluaran sperma pada ikan jantan. Organ reproduksi ikan lele betina. Yang pertama, ovarium. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut betina, dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur. 2. Oviduk. Oviduk berfungsi sebagai saluran telur sebelum disalurkan menuju lubang urogenital. 3. Lubang urogenital adalah tempat pengeluaran telur yang telah matang. Tingkat kematangan gonad ikan lele yang telah dibedah adalah sebagai berikut. Ikan lele betina yang sudah dibedah sudah mencapai tingkat kematangan gonad keempat dengan ciri gonad berbentuk sempurna, berwarna coklat kehijauan, dan telur sudah terlihat jelas dengan kasat mata. Sedangkan ikan lele jantan yang sudah dibedah mencapai tingkat kematangan gonad ketiga dengan ciri gonad terbentuk sempurna dan berwarna coklat. Diameter telur pada ikan akan bertambah ukurannya seiring dengan pertambahan ukuran panjang dan perkembangan gonadnya. Diameter telur digunakan untuk menduga pola pemijahan pada ikan. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Fekunditas berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak jumlah telur ikan yang akan menghasilkan anakan ikan. GSI atau Gonadosomatic Index merupakan perbandingan antara berat gonad dengan berat total tubuh ikan. Nilai GSI digunakan untuk memprediksi kapan ikan akan siap melakukan pemijahan, pola pemijahan pada ikan, dan untuk pengukuran tingkat kematangan gonad. HSI atau Hepatosomatic Index merupakan perbandingan antara berat hati dengan berat total tubuh ikan. HSI digunakan untuk melihat gambaran proses pada sistem reproduksi ikan, terutama pada hati. Nilai GSI juga dapat digunakan untuk indikator kualitas lingkungan dan kesehatan ikan. Langkah pengambilan kelenjar hipofisa pada ikan lele adalah sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan bagian tubuh dan kepala ikan. Kemudian, tengkorak kepala ikan lele dibelah menjadi dua. Setelah kepala ikan lele dibelah menjadi dua, langkah selanjutnya yaitu bersihkan bagian kepala ikan lele. Pastikan bagian kepala ikan lele benar-benar bersih.
Selanjutnya, potong tulang yang menutupi bagian kepala ikan lele. Pastikan bagian otak tengah tidak terpotong karena kelenjar hipofisa terletak pada bagian tengah otak ikan lele. Hipofisa telah terambil. Teknik pengambilan darah pada ikan lele adalah sebagai berikut. Darah diambil melalui sirip anal hingga daerah linear lateralis. Siring disuntikan dengan posisi sudut 45 derajat. Siring harus menyentuh bagian tulang di daerah linear lateralis. Setelah posisi pas, putar siring secara perlahan, kemudian tarik siring secara perlahan hingga darah keluar. Setelah darah keluar, masukkan darah ke dalam tub. Tahapan seks reversal pada ikan. Yang pertama, siapkan benih ikan dalam wadah yang berisi oksigen. Kemudian siapkan air dan hormon 17-alfa-metil testosteron. 2. Ukur dosis hormon yang optimal untuk ikan. Yang ketiga, hormon 17-alfa-metil testosteron bersifat nonpolar sehingga harus dilakukan dengan alkohol 96%. Selanjutnya, setelah hormon 17-alfa-metil testosteron beserta alkohol 96% larut, hormon tersebut dimasukkan ke dalam wadah, kemudian lakukan aerasi kurang lebih 1 jam. Langkah selanjutnya, masukkan benih ikan yang berisi hormon 17-alfa-metil testosteron. Lalu, lakukan pengendaman selama kurang lebih 10 jam. Untuk mengetahui jenis kelamin pada benih ikan, dapat dilakukan melalui pengamatan dengan pewarna asetokarmin. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bedah benih ikan melalui insang. 2. Ambil gonad ikan yang telah dibedah. 3. Haluskan gonad di atas kaca preparat dan pastikan gonad benar-benar halus. Keempat, teteskan 1 tetes pewarna asetokarmin. 5. Tutup kaca preparat dengan cover glass. 6. Amati melalui mikroskop. Ikan jantan akan terlihat bintik-bintik hitam di bawah mikroskop, sedangkan ikan betina akan terlihat bulatan berwarna merah di bawah mikroskop. Bioassay merupakan uji hayati yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu zat atau bahan yang bersifat toksik terhadap suatu organisme akuatik. Salah satu metode dari bioassay adalah metode ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, merupakan analisis kuantitatif yang menunjukkan reaksi antigen antibodi melalui perubahan warna yang diperoleh dengan menggunakan konjugat terkait enzim dan substrat enzim. Preservasi sperma adalah pengawetan sperma sehingga dapat digunakan sewaktu diperlukan. Salah satu teknik preservasi sperma adalah cryopreservasi sperma, yang merupakan teknik penyimpanan sperma dalam keadaan beku sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama dan dapat digunakan kapan saja. Kriteria sperma dalam proses preservasi sperma memiliki motilitas lebih dari 70% dan lama geraknya lebih dari 2 menit. Pada preservasi sperma dibutuhkan bahan pengencer dan kriopektan. Bahan pengencer diperlukan untuk menjaga motilitas sperma agar tetap prima, dan kriopektan diperlukan untuk mempertahankan fertilitas dari spermatozoa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.